Selamat pagi anak-anak kami sekalian dan salam sehat. Hari ini kita belajar tema 6 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Dan Pak Guru awali dengan sebuah kata motivasi. Sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya. Nah, ini anak-anak sangat dekat dengan kepribadian kita, maka kita sendirilah yang mengoreksi seperti apa kita di dalam belajar. Apakah kita termasuk pribadi yang suka lupa dan tidak mengulangi pembelajaran? Nah, kalau itu kita lakukan, maka sesungguhnya ilmu kita bukan bertambah tetapi hilang begitu saja. Nah, oleh karena itu anak-anak, bangkitkan kembali semangat belajarmu. Sekecil apapun kegiatan belajar itu tetap dilakukan supaya hari demi hari ilmumu bisa bertambah dan berguna di kemudian hari. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran 5. Kita membahas bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Nah, pada bahasa Indonesia kita diingatkan kembali bagaimana menyampaikan isi bacaan. Ada 4 hal yang harus dipahami di sana, yaitu dalam menyampaikan isi bacaan itu kita harus memahami isi teks yang ada dalam bacaan secara benar. Lalu kita menyampaikan isi teks bacaan itu dengan suara yang jelas. Dan ketiga, kita menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pendengar, artinya mudah dimengerti maksud pembicaraan kita. Dan yang keempat, kita waktu menyampaikan isi bacaan itu tidak perlu banyak menggerakkan anggota badan kita, karena itu bisa mengganggu pandangan, pendengaran, dan keseriusan orang lain dalam memperhatikan apa yang kita sampaikan. Itu tentang bahasa Indonesia. Dan di IPA kita diingatkan kembali tentang bahan-bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Ya, bagaimana contoh-contohnya itu nanti disampaikan dalam video berikut ya. Nah, kenapa manusia menggunakan bahan konduktor? Ya, itu untuk memindahkan panas secara cepat. Dan juga manusia menggunakan namanya isolator. Artinya supaya manusia bisa menghentikan pemanasan itu sendiri. Contohnya ketika seseorang memasak air di ceret, maka supaya bisa diangkat ceretnya dari tungku atau dari kompor gas, maka perlu ada yang namanya isolator. Isolator di situ adalah ganggang atau pegangan ceret itu yang terbuat dari plastik atau ebonit yang biasa dikenal. Nah, untuk pembelajaran SBDP itu ada hubungannya dengan pembelajaran 2 hari yang lalu tentang menggambar ilustrasi cover buku. Nah, masih ingat kan tentang cover buku? Yaitu sampul atau kulit buku pada bagian majalah atau buku. Nah, dilanjutkan nanti teknik menggambarnya ya. Ada teknik menggambar ilustrasi itu adalah menceritakan atau memberi penjelasan pada cerita atau naskah tertulis. Ya, tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada orang lain tentang sesuatu. Nah, fungsinya untuk menghidupkan cerita. Selain itu juga untuk memberi bayangan setiap karakter cerita, mengkomunikasikan cerita, dan menerangkan konsep yang disampaikan. Nah, bagaimana teknik menggambarnya? Bisa dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Nah, apa teknik kering dan teknik basah itu akan dijelaskan melalui video yang Pak Guru kirim berikut ini. Nah, itu materi kita. Semoga anak-anak kami semangat mengikuti video berikut ini. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ingatkah kamu cara membuat bolu meranti yang sangat terkenal itu? Ya, adonan bolu itu harus dipanggang ke dalam oven dalam waktu tertentu. Oven adalah alat untuk memanggang kue atau makanan lainnya.
Pemanggang atau oven itu biasanya diletakkan di atas kompor, tapi sekarang ada juga oven listrik yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Adik-adik, sore itu Benny tidak sabar menunggu hasil kue kering yang dibuat oleh ibunya. Ibu tampak memasukkan 2 loyang kue kering kesukaannya ke dalam sebuah oven. Ibu harus menunggu beberapa saat sampai oven itu panas sebelum memasukkan kue di atas loyang itu. Tahukah adik-adik bahan apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang milik ibunya Benny? Nah, proses perpindahan panas apa sajakah yang terjadi dan perlu diperhitungkan untuk membuat dan menggunakan alat tersebut? Bagaimana dengan peralatan lain di rumah kalian? Terbuat dari bahan apa sajakah alat-alat tersebut? Yuk kita pelajari bersama-sama. Di sini adik-adik kita akan belajar tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Tentunya adik-adik masih ingat apa itu konduktor dan apa itu isolator. Konduktor itu adalah alat-alat atau bahan-bahan yang sangat mudah menghantarkan panas. Sedangkan isolator itu bahan-bahan atau alat-alat yang tidak mudah menghantarkan panas atau tidak baik dalam menghantarkan panas. Nah, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Nah, selimut ini memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Lalu berikutnya adik-adik ada panci. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Nah, panci ini terbuat dari bahan logam, misalnya adalah aluminium. Nah, aluminium ini merupakan penghantar panas yang baik. Dia itu konduktor yang baik adik-adik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Biasanya itu pada pegangan panci terbuat dari plastik atau kayu. Nah, plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegang panci tersebut adik-adik. Lalu alat rumah tangga yang lain apa? Oven atau pemanggang. Nah, oven atau pemanggang ini juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak akan keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang di dalamnya adik-adik. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Nah, bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanannya secara merata. Maka oven atau pemanggang itu biasanya ada penutupnya seperti ini adik-adik. Supaya apa? Panasnya tidak keluar sehingga panas di dalam itu bisa mematangkan makanan secara merata. Lalu apa yang selanjutnya adik-adik? Nah, yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator adalah mesin mobil dan motor. Ini terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik yang digunakan oleh mesin mobil atau motor. Alat berikutnya adalah kamu tentunya memiliki setrika nih di rumah. Nah, dahulu ketika listrik belum ada, belum banyak digunakan, masyarakat itu menggunakan batu arang ya, bara arang, menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Ini adalah setrika zaman dulu. Di dalamnya itu diisi bara arang. Jadi arang yang membara, yang ada apinya ya, yang masih menyala. Nah, arang hitam akan dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara arang ya, baru dimasukkan ke dalam setrika ini. Nah, setrika akan ditutup. Jadi ditutup seperti ini dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat. Jadi setrika zaman dulu tuh berat-berat adik-adik. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Nah,
Nah, ini adalah setrika listrik yang digunakan saat ini. Kita sudah memakai listrik lebih mudah, bahkan setrikanya itu lebih ringan. Biasanya pemegangnya ini itu terbuat dari bahan isolator yang tidak menghantarkan panas, tapi yang bagian bawah ini menggunakan bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Nah, adik-adik, sumber panas itu berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika ini. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika itu dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika itu terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Itu tadi barang-barang yang ada di sekitar kita yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Berdasarkan bacaan tadi, kita akan menuliskan hal-hal penting yang kita pahami dari setiap paragrafnya. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, di sini paragraf 1 itu adalah tentang barang-barang dalam kehidupan sehari-hari itu memanfaatkan konduktor atau isolator. Misalnya pada panci dan selimut. Lalu isi paragraf kedua itu tentang bagaimana cara kerja selimut. Selimut itu memerangkap udara sehingga badan akan tetap terasa hangat. Itu isi dari paragraf yang kedua. Lalu isi paragraf ketiga dan keempat apa? Nah, isi paragraf ketiga itu tentang bagaimana panci yang biasa digunakan di dapur. Nah, panci itu terbuat dari bahan logam yang merupakan penghantar panas yang paling baik adik-adik ya, sehingga apa? Bisa untuk memasak. Lalu isi paragraf keempat adalah tentang oven atau pemanggang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Jadi panas dari sumber panas akan mematangkan masakan yang dipanggang. Lalu paragraf 5 dan 6 isinya tentang apa? Paragraf 5 tadi tentang mesin mobil dan motor itu terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Untuk yang paragraf ke-6 tadi tentang setrika ya. Nah, setrika ini agar panasnya sampai ke pakaian bawah setrika itu terbuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangannya itu terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Itu tadi isi dari paragraf pertama sampai paragraf yang ke-6. Lalu adik-adik, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari tadi itu memanfaatkan konduktor atau isolator. Jadi ini rangkuman dari keseluruhan bacaan tadi. Misalnya saja panci dan selimut. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut tadi memerangkap udara sehingga badan tetap hangat. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci itu terbuat dari bahan logam yang merupakan penghantar panas. Oven atau pemanggang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Panas dari sumber panas akan mematangkan masakan yang dipanggang. Nah, mesin mobil dan motor itu terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kamu tentu memiliki setrika di rumah. Nah, setrika di rumah itu agar panasnya sampai ke pakaian, bagian bawah setrika itu dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrikanya terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Adik-adik, berdasarkan bacaan tadi kita akan membuat diagram yang menjelaskan isi dari bacaan tadi dengan menggunakan gambar-gambar yang mewakili pokok pikiran pada paragraf. Nah, di sini Kak Citra ambil dari mikirbae.com. Itu di sini ada judulnya bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Contohnya, pemanfaatan konduktor dan isolator. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari itu memanfaatkan konduktor atau isolator. Misalnya itu bagaimana cara kerja selimut. Lalu contoh lainnya bagaimana dengan panci yang ada di dapur. Contoh lainnya juga tentang alat pemanggang atau oven yang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Selain itu juga ada mesin mobil dan motor yang terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Dan contoh lain dari pemanfaatan konduktor dan isolator pada benda-benda di sekitar kita adalah setrika rumah. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, perhatikan beberapa peralatan yang ada di rumah kalian.
Jika kamu perhatikan, ada beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor sebagai bagian dari peralatan tersebut. Nah, lakukan pengamatan peralatan yang ada di rumah kalian. Temukan peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan kegunaannya masing-masing. Kalian bisa mengidentifikasi namanya, kegunaannya, lalu sifat hantarannya. Nah, kalian bisa membuat tabel seperti ini. Kak Citra sudah memberikan contoh nih. Nama alat dan bagiannya, bahannya apa, kegunaannya apa, sifat hantarannya apa. Misalnya pegangan panci. Oh, pegangan panci itu terbuat dari plastik. Kegunaannya apa? Oh, untuk membuka dan menutup tutup panci. Misalnya untuk mengangkat panci gitu ya. Sifat hantarannya apa? Oh, sifat hantarannya adalah isolator. Lalu alas setrika. Alas setrika itu terbuat dari apa? Misalnya terbuat dari tembaga. Kegunaannya untuk apa? Menghaluskan pakaian. Nah, di sini sifat hantarannya apa? Oh, konduktor. Nama alatnya apa? Ujung solder misalnya. Itu terbuat dari apa? Besi. Kegunaannya apa? Melekatkan patri ya. Sifatnya apa? Konduktor otomatis ya, karena ujung solder itu kan panas ya adik-adik ya, bisa melelehkan seperti tembaga seperti itu. Lalu ada gagang soldernya. Nah, gagang soldernya itu terbuat dari plastik. Kegunaannya ya untuk memegang solder saat digunakan. Nah, gagang solder itu biasanya sifat hantarannya adalah isolator. Lalu pegangan setrika. Pegangan setrika itu terbuat dari plastik. Kegunaannya apa? Yang memegang setrika supaya kita tidak kepanasan ya. Tangan kita juga tidak luka saat menyetrika baju kita. Nah, pegangan setrika ini sifat hantarannya adalah isolator. Lalu panci. Panci itu bahannya apa? Oh, dari aluminium. Kegunaannya apa? Untuk memasak dan merebus air. Nah, panci sendiri sifat hantarannya adalah konduktor karena gampang mudah untuk menghantarkan panas. Ternyata banyak juga ya peralatan di rumahku yang mengandung bahan isolator dan konduktor. Pengetahuan manusia memang sangat berguna untuk menciptakan peralatan guna mempermudah hidup kita ya. Ibuku pernah menunjukkan setrika arang peninggalan nenek moyang. Sedangkan sekarang setrika listrik sudah semakin canggih. Saya setuju Made, bicara tentang barang peninggalan, saya punya buku cerita kesayangan ayahku waktu beliau seumuran saya. Di dalam buku ini ada beberapa gambar cerita yang menarik, kamu pasti suka melihatnya. Wah, kamu tahu saja kalau saya suka menggambar. Bolehkah saya lihat gambar cerita yang ada di dalam buku cerita milik ayahmu? Nah, adik-adik, yuk kita mencari tahu tentang gambar bercerita. Apa itu gambar bercerita? Nah, gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita itu dapat kalian temui di buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau hanya cerita imajinasi. Bagaimana gambar cerita dibuat? Nah, menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Jadi menggambar cerita itu ada teknik kering, ada teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering itu menggunakan beberapa alat, misalnya pensil, kapur, krayon, atau bahkan bahan lainnya yang tidak memerlukan air. Pada teknik basah ini media yang diperlukan itu berupa cat air, tinta bak, dan tinta Cina. Cat poster yang menggunakan air sebagai pengencernya. Nah, kita pelajari yang pertama adalah teknik kering dulu. Menggambar cerita dengan teknik kering ini tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat dulu sketsanya atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah peristiwa. Setelah itu diberikan garis atau warna yang sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain yang pertama adalah pensil. Nah, pensil yang biasanya digunakan untuk menggambar cerita itu adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Jadi kalau sketsanya itu seperti ini kalau menggunakan dengan teknik kering, medianya pensil. Lalu teknik kering yang kedua itu dengan menggunakan media krayon. Nah, krayon itu memiliki beragam variasi warna. Krayon merupakan campuran antara lilin
dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Nah, krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Kalau ini adik-adik pasti pernah ya mewarnai dengan krayon. Lalu teknik kering yang ketiga adalah dengan pulpen atau spidol. Nah, pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Perhatikan salah satu gambar cerita berikut ini. Jadi ini gambar yang menggunakan teknik kering dengan media pulpen atau spidol. Lalu teknik kedua dalam gambar bercerita itu adalah teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah itu antara lain cat air, tinta atau media lain yang memerlukan air pengencer. Nah, cerita dibuat dengan cara membuat sketsanya dulu pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru akan diwarnai sesuai dengan media basah yang ditentukan. Nah, teknik basah ini memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air ya, atau cat poster, tinta bak ini ya, atau tinta Cina, berbagai jenis kuat dan palet serta cat airnya. Berikut ini adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan teknik basah. Otomatis teknik basah itu memerlukan air untuk pewarnanya adik-adik. Jadi kalian sudah tahu ya tentang gambar cerita. Itu untuk membuatnya ada 2 teknik ya, teknik kering dan teknik basah. Teknik kering itu menggunakan pensil, spidol, krayon seperti itu. Sedangkan teknik basah itu menggunakan cat air atau menggunakan media yang memerlukan air sebagai pengencernya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya.